nelayan atau penjala ikan yang memasang pukat, yaitu jaring jala di laut, akan meletakkan pukat itu untuk menjaring ikan-ikan yang berenang di lautan. Ketika tiba waktunya, dia akan kembali dan mengeluarkan semua tangkapan di dalam pukatnya. Ikan-ikan yang baik dan bernilai akan dikumpulkan, dan sebaliknya tangkapan yang tidak berguna akan dibuang. Demikian juga nanti pada waktu akhir zaman. Ketika tiba waktu Tuhan, maka para malaikat akan mengumpulkan semua orang benar dan membuang semua orang jahat. Orang jahat adalah mereka yang nampak setia kepada gereja, tetapi di dalam hatinya tidak punya relasi dengan Tuhan. Orang benar akan masuk dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Orang jahat akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala dan dihakimi Tuhan. Sering kita mendengar hal ini. Tetapi apakah membuat kita sungguh-sungguh gentar? Alkitab menyatakan bagaimana Tuhan membenci orang fasik, tetapi mengasihi orang benar. Siapakah orang fasik? Yaitu mereka yang menolak untuk takut akan Tuhan. Dan siapakah orang benar? Adalah mereka yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Setiap tindakan yang terpuji dan benar, maupun setiap tindakan yang palsu dan fasik, semua akan menjadi nyata dan tidak ada yang dapat lolos dari penghakiman akhir zaman nanti. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh hidup dengan benar. Dalam tiap hal yang kita kerjakan, akankah menjatuhkan kita di dalam penghakiman Tuhan? Ataukah akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang diperkenan kepada Tuhan? Jala menjaring semua ikan, dan nelayan-nelayan tidak bisa langsung menyeleksi ikan dengan mudah pada saat menarik ikan-ikan ke dalam jala. Jadi pengikut-pengikut Yesus yang ditunjuk sebagai penjala manusia tidak dapat memilih kapan dan kepada siapa mereka memberitakan Injil. Seruan ini ditujukan kepada semua orang tanpa perbedaan. Pelajaran tentang kerajaan surga akan memperkaya siapapun yang mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Jika kita memiliki banyak harta yang baru, dan semua harta yang lama dikeluarkan serta digabungkan, maka kita akan menyadari seberapa limpah harta yang kita miliki. Jika kita tekun mempelajari Alkitab, maka kita tidak lagi gagal melihat Kristus yang ditinggikan, yang dimuliakan, dan yang diberitakan dengan sangat limpah di dalamnya. Tidak ada cara lain agar kita dapat diperkaya secara rohani, kecuali dengan tekun mempelajari Alkitab. Hendaklah kita hidup di dalam takut akan Tuhan, karena kita adalah umat tebusannya yang dipanggil untuk hidup penuh kasih di dalam kebenaran firman-Nya. Dan kiranya Tuhan berkenan atas hidup kita, sehingga kita menjadi harta yang berharga bagi Tuhan, sama seperti Dia telah menjadi harta yang berharga bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.